malam hari ini apa yang mau saya sampaikan itu bukan juga bersifat sangat ilmiah, tapi yang mau saya sampaikan pada malam hari ini mungkin berupa satu pemikiran yang sifatnya eh, kalau saya bilang kayak obrolan ya, tapi obrolannya agak berbobot gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita ngobrol tuh ada yang ngobrol ngalur ngidul gitu ya. Yang kali ini berupa satu obrolan, tetapi obrolan yang memang kita pantas juga untuk pikirkan. Kenapa? Karena memang generasi yang ada ya, generasi saya adalah generasi Y begitu ya. Kemudian kita juga punya generasi yang namanya generasi Z, kemudian ada millennials begitu ya, dan ada generasi alpha yang semuanya mempunyai karakteristik yang sangat beragam. Dan tentunya saya yakin ibu bapak mungkin di sini ada yang punya anak ya, ada juga yang mungkin punya cucu. Persiapan kita untuk mempersiapkan anak kita, ya mungkin yang kalau yang seusianya seperti saya, kebanyakan sih ya anaknya mungkin sudah besar-besar ya. Dan mempersiapkan cucu mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda karena perubahan zaman yang demikian luar biasa cepat ya. Jadi malam hari ini eh, semua maafkan juga presentasi saya semua dibuat di dalam bahasa Inggris ya, tapi baiklah kita juga bersama-sama ya menggunakan apa sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Oke. Jadi di sini saya memberikan judul sebenarnya Future Ready Students ya, preparing for tomorrow's world, empowering learners for life beyond the classroom. Um, Menjadi sangat penting bagi kita ya untuk mulai memikirkan bahwa edukasi itu bukan hanya berpikir hanya di sekolah, ya, hanya terletak di ruangan yang sekian kali sekian itu ya di dalam ruang kelas ya, tetapi di luar itu karena memang perubahannya itu terjadi sangat cepat ya. Akselerasinya demikian luar biasa. Kalau kita tidak mengantisipasi, maka kita akan apa menjadi satu akan terbelakang begitu ya, akan menjadi tidak kompetitif juga. Tapi mungkin malam hari ini saya juga akan sedikit lebih menekankan kepada bagian yang disebut dengan teknologi ya. Walaupun saya percaya bahwa kita sebagai manusia itu perlu melakukan dua hal, yaitu kita perlu high tech, tapi sekaligus kita juga harus high touch, yaitu kita menyentuh bagian-bagian kemanusiaan. Tetapi kalau malam hari ini mungkin saya akan sedikit lebih menyinggung kepada yang lebih high tech. Kenapa bahwa masa depan itu matters ya atau penting kita perhatikan. Ini yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Jadi the best way to predict the future is to create it. Ya. Jadi bagaimana kita memprediksi masa depan? Sebenarnya kita bagaimana kita apa membuat itu ya. Dan saat ini memang dunia kita itu sangat terpengaruh oleh teknologi ya yang kemudian akan berakibat kepada perubahan karir ya. Selain itu juga yang kita rasakan bersama saat ini adalah perubahan iklim ya dan bagaimana AI itu berkembang. Nah, di bawah itu kalau Ibu Bapak perhatikan saya ada angka 65%, 40%, plus 2, 70 ya. Itu bukan tidak berarti apa-apa, tetapi sebenarnya ada meaningnya. Ya, apa itu artinya ya? Bahwa 65% dari anak-anak kita yang saat ini masuk SD ya akan bekerja di tempat yang belum pernah ada. Bayangin ya. Jadi akan ada sekitar 65% jenis pekerjaan yang akan hilang yang ketika anak-anak ini apa nanti akan bekerja itu nggak pernah ada sebelumnya. Karena apa? Karena ada teknologi ya. Ini merupakan riset daripada World Economic Forum. Ya, jadi ini bukan kata saya tetapi dari satu economic forum yang bisa dipercaya ya. Mereka sudah melakukan risetnya. Kemudian karir ya. 40% daripada eh, apa keterampilan bekerja saat ini akan berubah di dalam 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena ada otomasi, kemudian ada digital transformation, dan juga ada perubahan daripada kebutuhan. Jadi karir saat ini itu cepat ya, 5 tahun itu mesti ada perubahan yang demikian drastis. Kalau sampai 40% sebenarnya angkanya sangat besar ya. Ini
kita 2025 saat ini, berarti 2030 itu tuh akan lebih banyak pertumbuhan di bidang otomasi, kemudian ada pertumbuhan di digital itu akan menjadi sangat tinggi ya, sehingga ada perubahan karir. Lalu perubahan climate. Saat ini suhu di bumi kita itu sudah naik ya 2 derajat. Nah, ini tuh akan mempengaruhi sangat besar ya daripada perubahan ekosistem kita ya, kesehatan dan ekonomi. Kita udah mulai ngerasain ya di Bandung bulan 5 begini tuh masih hujannya gede-gede ya. Kita beberapa minggu ini ya saya lihat di Bandung itu ya bisa hujan besar ya, mungkin baru hari ini cuaca agak sedikit cerah gitu kan ya. Tapi kita sudah merasakan biasanya bulan Mei, bulan Juni gitu ya. Udah nggak begini gitu. Kenapa? Karena ada perubahan climate. Sekarang nggak ada lagi istilahnya apa ya, bulan yang musim hujan atau musim panas karena semuanya sangat unpredictable. Badai itu sering sekali terjadi ya. Jadi kalau yang sering, makanya sekarang kalau kita naik pesawat itu sering terjadi turbulensi yang hebat. Kenapa? Karena ada perubahan daripada climate. Dan ini juga mengakibatkan ada efek kepada ekosistem sekaligus nanti efek kepada ekonomi ya. Dan yang terakhir adalah perubahan yang paling besar 70% itu karena adanya AI. Ya, sekali lagi AI bukan hanya ChatGPT, tetapi AI itu sudah masuk ke segala aspek ya, termasuk di situ ada otomasi lewat robotics dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Bapak pernah melihat di YouTube gitu kan ya, bagaimana China mengembangkan ada guru itu udah nggak pakai manusia, tapi pakai robot ya karena ada AI-nya. Ada koki, ada waiter, ada di China itu ada lagi yang AI-nya itu kita bisa jual emas ya, jadi perhiasan itu tinggal ditaruh aja, lalu dia akan meleburkan dan menghitung berapa emas yang terjadi di situ, lalu dibayarkan. Jadi jual beli emas juga mereka sudah tidak memakai lagi toko-toko emas ya. Yang sederhana yang biasa kita pakai itu adalah kalau kita berbelanja dan kita akan disodorin ya kalau belanja online, kita akan disodorin barang yang kira-kira berrelasi dengan kita. Kenapa? Karena AI. Kalau tontonan kita juga kita sering menonton hal-hal tertentu, AI-nya juga jalan, maka misalnya YouTube kita, TikTok kita akan ya mengarah ke arah-arah seperti itu. Jadi itu sudah di-create ya oleh banyak orang, sehingga bagaimana kita memprediksi masa depan? Ya karena sudah sekarang itu bukan we create ya, but other people create for us gitu kan ya, sehingga ya kita bisa tahu sebenarnya masa depan akan seperti apa. Nah, key pointnya di sini adalah kita harus mempersiapkan next generation ya, di dalam hal ini saya mengatakan siswa itu untuk lebih adaptable, kreatif, dan proaktif di dalam situasi yang sangat dinamis. Nah, untuk tentu menjawab tadi ya, yang students harus atau siswa atau next generation itu harus punya adaptability atau juga harus punya kreativitas, proaktif ya. Apa skill yang diperlukan? Nah, skill yang diperlukan itu ada beberapa ya. Di dalam hal ini saya menyebutkan 6. Sayangnya di Indonesia ini, terutama saya berbicara mengenai sekolah ya. Sekolah dan keluarga-keluarga itu belum terlalu mengakomodir ini ya. Walaupun skill-skill ini tuh penting ya. Jadi sekolah-sekolah kita itu kan mestinya gini ya, from memorizing to innovation gitu kan ya. Sebagian besar sekolah-sekolah kita ya, mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang sudah maju ada, tetapi yang masih di belakang juga banyak karena ya penduduk Indonesia dengan demikian banyak dan sistem pendidikan kita itu ya belum mengakomodir lah ini yang skill-skill yang kita pikir bahwa itu penting. Yang pertama adalah critical thinking ya. Jadi bagaimana kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk memecahkan masalah. Ini tuh perlu terus dilatih ya. Kita suka bilang, oh anak-anak sekarang kritis ya gitu ya. Ya, merekanya kritis, tetapi kalau di sekolah mungkin critical thinking itu kadang-kadang dimatikan juga karena tidak diakomodir, dan memang kalau orang berpikir kritis itu suka ngerepotin kok. Kenapa? Karena mesti ada analisa, karena mesti mengevaluasi informasi. Nah, ini yang uh, saya perlu katakan lah ya, di generasi-generasi yang lebih senior itu malas gitu ya untuk melakukannya, itu mereka tidak terlatih lah mungkin ya. Tidak terlatih untuk melakukan analisis dan mengevaluasi informasi, sehingga penyelesaian kompleks masalah yang kompleks itu
nggak terjadi begitu kan. Tapi ini perlu dilatih bagi anak-anak kita. Yang kedua masalah kreativitas ya, kita udah tahu ya, thinking outside the box dan memberikan solusi dengan inovasi ya. Eh, Kemarin ini ada anak dari Jawa Tengah ya yang bisa membuat kulkas tanpa listrik ya. Itu merupakan satu inovasi dan saya rasa itu bagus lah ya. Dan di dalam hal ini tentu mungkin lebih spesifik ya pelajaran-pelajaran sains ya itu harusnya bisa mengembangkan di bidang kreativitas ini ya. Selain itu tentunya ya kalau kalau seni sebenarnya ya itu menjadi satu pemicu untuk bagaimana orang berpikir kreatif dan outside the box ya. Itu juga penting ya walaupun kadang-kadang ya pelajaran seni, art itu dipandang sebelah mata tetapi sebenarnya itu menjadi satu bagian yang bisa kita integrasikan menjadi sesuatu bagian daripada kreativitas ya. Kreativitas itu bukan melulu eh, apa namanya hanya membuat sesuatu yang kelihatannya tidak biasa ya, tetapi menyangkut kepada yang namanya solusi, inovatif solution itu kreativitas ya, bukan hanya membuat ya yang nggak usual gitu, namanya itu kreatif ya tapi lebih daripada itu ya yaitu ada solusi yang diberikan. Yang ketiga adalah masalah emotional intelligence, bagaimana kita mengajari anak untuk bisa mengerti ya dan kemudian memanage emosi mereka dan membangun relasi yang kuat. Nah, di dalam hal ini yang menjadi perhatian tentunya em, masalah anak-anak kita adalah kadang-kadang mereka juga tidak mengerti diri mereka sendiri. Sebenarnya bagaimana kita memulai emotional intelligence adalah membantu ya anak-anak kita atau bahkan kita sendiri ya untuk mengerti diri kita. Ya beberapa hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita mengerti diri kita adalah mungkin kita bisa membuat satu journaling ya, kemudian bagaimana kita merasakan diri kita ya dengan beberapa pertanyaan ya apa yang saya rasakan begitu kan, apa yang saya pikirkan. Nah kadang orang nggak jelas gitu dengan emosinya sendiri, sehingga waktu dia harus berrelasi dengan orang lain jadi masalah. Ya karena kenapa? Karena dia nggak ngerti dirinya sendiri. Ya jadi ini juga menjadi skill yang harus diperhatikan. Lalu teknologi literacy ya. Em, tentu ini berkaitan dengan AI dan digital tools yang sangat banyak ya. Ya Anda bisa nanti lihat ya sebenarnya apps itu untuk menolong kita anak-anak kita belajar juga sangat banyak dan mereka harus melek itu bukan supaya mereka mempermudah hanya untuk mencari jalan pintas ya tetapi itu boleh digunakan supaya mereka bisa lebih cepat dan lebih mengerti. Nah ininya yang menjadi persoalan juga karena dengan adanya AI ya kalau mentalitas dan cara berpikirnya salah itu tuh bisa menjadi pedang bermata dua yang kemudian menusuk ke arah yang salah. Ya, jadi ini tuh tools yang ada secara digital itu memang harus diajarkan, tapi di lain pihak masalah moral, masalah berpikir ya, karena berkaitan juga nanti dengan critical thinking, ininya harus ada. Kalau nanti nggak ada ya, kita nggak punya critical thinking, kemudian pakai AI atau kita pakai apps-apps, ini semua bukan menjadi penolong, tapi mungkin menjadi apa namanya perusak ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita berkolaborasi ya, adaptability, bagaimana kita melihat tantangan dan tentunya eh, kita harus belajar ya untuk bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat cepat berubah ya. Mohon maaf itu visual radar graph comparing current and future skill importance itu adalah satu gambaran yang sebenarnya saya ingin eh, gambarkan ya, tapi di sini nanti gambarnya di berikutnya ya. Oke, nah sekarang apa peran kita di pendidikan ya? Jadi seperti saya sudah katakan bahwa dari memorize, dari hanya cuman mengingat gitu kan ya, karena di masa lalu ya exam kita atau ujian kita itu hanya sifatnya cuman menguji seberapa kuat ingatan kita gitu kan ya. Makanya kalau dulu ya di Indonesia itu orang Sunda ya suka bilangnya begini kan nggak ngapalken acan gitu kan ya begitu ya kalau orang Sunda ya sudah menghafal belum gitu kan sebenarnya itu maksudnya belajar gitu kan tapi kalau belajar cuma menghafalkan tidak ada eh, ya sedikit lah
efeknya ya. Jadi memang pendidikan itu harus shifting, harus berpindah dari eh, bagaimana kita belajar dengan hanya mengingat ya, dengan menggunakan em, inquiries ya. Mungkin di sini juga banyak orang yang tahu bahwa dalam hal ini ya bagaimana scientific inquiries ya. Jadi kita menemukan persoalan, kemudian kita membuat data, dari data kita melakukan riset, riset kita melakukan percobaan, kita mengambil kesimpulan dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana kita melakukan eksplorasi dan percobaan-percobaan. Dan di dalam hal ini message-nya adalah bahwa pendidikan memang bukan hanya milik dari sekolah, tetapi sekolah itu adalah tempat inkubator daripada para future changer. Jadi bagi mereka yang hari ini berada di yang bergerak di bidang pendidikan, menjadi guru, menjadi trainer ya, Anda adalah bagian daripada inkubator untuk melakukan apa namanya perubahan. Ya ini gambar ini pernah saya sampaikan juga ya beberapa waktu yang lalu, bagaimana emphasize penekanan bahwa nomor kita itu menjadi trainer center, menjadi teacher center ya, tetapi memang harus selalu fokusnya itu adalah kepada siswa ya, kepada trainee kita, kepada orang yang kita ajarkan. Karena tanpa itu pendidikan kita going nowhere ya, atau edukasi kita tidak akan berdampak banyak. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh para siswa atau kita ya supaya bisa mempersiapkan mereka untuk masa depan ya. Kalau Anda punya anak atau Anda punya cucu ya, punya saudara gitu kan ya. Yang pertama adalah biarkan orang bertanya ya, karena jawaban itu selalu akan ada. Pertanyaan yang benar akan membawa kepada jawaban yang benar. Kadang-kadang itu sebenarnya kita tuh mendapatkan jawaban ya yang salah bukan karena jawabannya salah, tetapi karena cara bertanya yang salah atau materi pertanyaannya yang salah. Ya, jadi stay curious itu menjadi penting ya. Tanya. Lalu membaca itu menjadi juga penting ya. Dalam hal ini sebenarnya media untuk bacaan itu sudah tersedia sangat banyak ya. Kita bisa baca e-book dan seterusnya. Ini harus ditanamkan ya. Baca, tanya gitu kan. Lalu jangan cuma oh ini silabusnya cuma sekian. Kita nggak bisa go beyond gitu kan ya. Kalau ada silabusnya cuma minta sampai 10, Anda lakukan sampai 11, 12, 13 gitu kan ya. Jadi di-explore, di-expand gitu kan, di-enlarge. Jangan, atau mungkin bisa belajar, saat ini ada istilah deep learning ya, go deeper ya. Not just berada ya udahlah silabusnya udah tercover kita happy gitu ya. Kemudian bagaimana membangun technical skill. Kita belajar, mungkin anak-anak perlu diajarin basic coding ya. By the way, saya melihat ada banyak iklan, oh anak-anak belajar coding ya. Tapi saya lihat itu bukan coding, itu modul yang cuma nanti ditempel-tempel ya. Bahaya sekali. Ini saat ini ada banyak para apa ya, enter edupreneur kah atau mereka yang bergerak di bidang training gitu kan ya. Sepertinya ngajarin coding, tapi coding itu enggak seperti itu gitu kan. Jadi ada banyak trap ya. Anda harus hati-hati gitu kan kalau mau bilang oh ini coding dan ini bukan coding ya. Coding itu harus ada logiknya yang diajarkan. Itu penting sekali ya. Bukan cuman nanti belajar oh ini sambung modul dengan ini ya. Karena sekarang itu untuk membuat misalnya apps dan lain sebagainya itu mudah sekali ya. Ada alat bantunya, tetapi yang penting itu bukan apa ya bisa membuat apps-nya, tetapi mengerti kenapa itu dibuat seperti itu. Jadi logiknya ini yang penting ditanamkan ya. Basic coding di dalam hal ini saya tidak berbicara teknikal pakai bahasa apa dan lain sebagainya, tapi logika berpikirnya ya. Kalau zaman dulu itu saya belajar programming komputer itu mesti ada yang namanya flowchart-nya ya. Nah di flowchart itulah sebenarnya kita itu membuat pemikirannya, alur berpikirnya bagaimana. Nah ini yang penting diajarkan kepada anak-anak karena nanti setelah itu kalau mereka udah ngerti apa cara berpikirnya, maka mau pakai yang mana saja akan menjadi lebih mudah ya. Kemudian sebagai alat bantu boleh juga dipakai digital platform untuk apa belajar. Ya karena kalau nggak pakai begini mereka nanti juga apa ya mereka harus
familiar ya dengan platform. Kemudian kita juga harus ngajarin mereka bagaimana untuk berkomunikasi ya, develop writing. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena sekarang writingnya itu bisa dipakai AI kan. Nah, ini bagaimana kita tetap mendevelop writing. Kenapa writing menjadi penting? Karena ketika Anda menulis, ini otak yang bekerja. Yang jadi bahaya menurut saya dari AI ya, bukan semata-mata eh, dia itu menjadi satu jebakan lah buat saya AI itu ya. Karena kan anak-anak bisa ngerjain dengan cepat begitu kan ya, tapi mereka tidak mampu untuk berpikir. Jadi kekhawatiran yang besar eh, dari saya mengenai AI adalah bagaimana kemudian manusia itu bisa termanipulasi ya dan tidak menggunakan otaknya. Nah, jadi anak-anak penting untuk diajarin nulis. Kenapa? Karena dengan menulis itu kelihatan ya orang tuh alur berpikirnya seperti apa. Itu akan menolong. Ya, jadi itu develop writing, speaking dan listening skill. Ya, speaking tentu karena harus berkomunikasi dengan orang, harus bisa clear menyampaikan ide sehingga si penyampai berita dengan penerima berita itu bisa jelas ya. Yang namanya komunikasi adalah di mana ide daripada pemberi berita itu bisa nyampe dengan jelas kepada penerima berita. Kalau di dalamnya itu kemudian ada distorsi, nah, itu komunikasi menjadi tidak clear. Ya, jadi ini harus diajarin speak clearly dengan idea yang mau disampaikan itu apa, sehingga receiver itu kemudian mengerti oh itu yang dimaksud. Ya, kemudian listening skill. Nah, ini juga perlu dilatih karena tentu ini ada levelan ya di dalam mendengarkan. Ada yang cuma hearing ya bisa berlalu begitu saja. Kemudian ada yang juga mendengarkan untuk menjawab. Kemudian ada yang mendengarkan itu memang dengan ada empatinya ya, kemudian bisa mendengarkan dengan mengerti apa yang sedang dibicarakan. Nah, ini skill-skill ini perlu diajarkan karena di dalam dunia kita yang begitu cepat, kadang-kadang kita itu bukan listening but only hearing, cuman mendengar, 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 tapi mendengar itu kemudian kehilangan makna. Makanya di sini disebut dengan jelas bahwa listening skill ya, supaya apa? Supaya komunikasi kita bisa menjadi efektif. Karena kalau kita cuma hearing ya, kita nggak sebenarnya cuma nggak ngerti juga apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh si pembawa berita atau orang yang sedang kita ajak ngomong. Makanya ini perlu dengan satu keterampilan ya. Lalu perlu juga untuk di anak-anak dibiasakan bekerja di dalam bentuk tim. Nah, sekolah-sekolah di masa lalu ya saat ini saya berharap ini sudah semakin berkurang begitu ya, walaupun saya cukup kemarin ini kagetnya masih ada sekolah-sekolah yang meminta uh, anak tertentu itu diberikan rankingnya di sekolah. Di sekolah saya nggak ada ranking ya. Kenapa? Karena buat kami ranking bukan sesuatu yang harus kemudian dibanggakan, artinya oh dia lebih daripada anak lain ya. Tapi kami lebih memilih untuk membuat anak-anak itu bisa berkolaborasi dan tidak berkompetisi. Karena saat ini kompetisi itu menurut saya di dunia yang baru yang akan kita sama-sama ya anak-anak kita masukin itu, competition tidak akan membuat orang jadi pemenang. Tapi bagaimana dia itu bisa menjadi satu bekerja di dalam kelompok dengan baik, itu yang akan menjadikan dia pemenang ya. Nah, jadi anak-anak harus dilatih di dalam klub ya, di dalam grup project. Dan tentunya mereka harus juga dilatih untuk melihat situasi dunia saat ini. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin saya sedikit memperkenalkan pelajaran yang ada di kami yaitu namanya global citizenship ya. Bagaimana mereka diberikan satu isu gitu kan yang sedang terjadi di dunia seperti tadi ada climate change, kemudian ada masalah kemiskinan, ada masalah sampah dan lain sebagainya itu menjadi persoalan global ya yang anak-anak perlu pelajari dari dini. Jadi isu-isu global itu bukan cuman secara tekstual di dalam textbook, tetapi memang di dalam realita itu juga mereka alamin gitu kan ya atau mereka perhatikan setidaknya. Kemudian juga bisa sekarang ini ada yang namanya model UN, jadi bagaimana mereka itu seperti di PBB gitu ya sidang ya, mereka berlatih dengan itu mereka akan mempunyai pengalaman in the real world ya dan bagaimana dunia ini sedang berjalan ya dan proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup karena ini menjadi sesuatu isu yang harus anak-anak pelajari dari dini. Kalau enggak mereka akan tidak akan peduli juga dengan keadaan daripada lingkungan ya.
saat ini mungkin kita perlu galakan sekali bagaimana kita menghandle sampah, bagaimana kita menanami apa atau menyayangi tanaman begitu kan ya, itu menjadi isu-isu sustainability yang sangat perlu ditanamkan dari dini ya, penggunaan air dan seterusnya. Nah, saya juga ingin menyinggung sedikit mengenai keterampilan di dalam digital ya. Untuk masa depan ini kita perlu sebenarnya yang namanya high digital fluency. Ya, jadi ini saya bagi menjadi 3 lah ya kategori ya. Ada orang yang low digital fluency. Ini kayak saya. Sebenarnya saya itu adalah low digital fluency. Dan kalau nanti misalnya 5 tahun lagi ini ya, sebenarnya 5 tahun lagi usia saya udah banyak sekali ya. Ini tuh orang yang mempunyai keterampilan yang sangat minim dengan teknologi ya. Jadi ya mungkin hanya bisa buat email, buat processing ya, kemudian dengan menggunakan internet. Itu low loh ya. Jadi kalau Anda hari ini hanya bisa browsing-browsing, lalu pakainya misalnya Word, Excel gitu kan ya, itu termasuk low digital fluency ya kan. Dan itu kalau cuma bisa keterampilannya seperti itu, kayaknya nggak kompetitif nanti di job market ya. Kemudian ada yang medium lah ya. Ini bisa pakai digital tools ya, bisa kolaboratif secara online, bisa manage file, pakai apps dan software. Ini tapi yang kayak begini pun kerjanya pastinya ya mungkin hanya di sekitar administratif, service atau semi technical. Dan ya semakin tinggi digital fluency-nya ya di sini yang highly skilled in teknologi ya. Yang ini yang mesti ngerti coding, data analysis, digital design dan seterusnya. Nah, ini menjadi keterampilan yang harus dimiliki gitu. Nggak ada opsi saat ini tuh. Jadi teknologi is no more like optional, but it's like compulsory ya. Jadi keterampilan kita berteknologi menggunakan digital teknologi itu udah nggak lagi berupa satu pilihan, tetapi merupakan sesuatu yang fundamental yang memang perlu dimiliki oleh anak-anak kita. Kalau enggak, mereka di dalam pekerjaannya mungkin ya tadi ya akan terkena imbas, dan bagaimana supaya bisa tetap masuk di dalam dunia kerja tadi, keterampilan-keterampilan tadi yang diperlukan. Nah, ini juga yang penting ya, bagaimana tadi sebenarnya di atas saya sudah sebutkan kita punya ada pelajaran mengenai global ya, jadi mengenai understand the world begitu kan ya. Nah, ini sebaiknya juga kelas-kelas itu tidak hanya terbatas di ruangan kelas, tetapi bagaimana learningnya itu juga masuk di dalam sesuatu yang bisa mereka kerjakan ya. Bagaimana anak-anak bisa dimasukkan ke dalam magang, lalu masuk ke bidang yang seperti entrepreneurship ya atau community service, supaya mereka bisa melihat kenyataannya di dalam dunia itu seperti apa, ya kan? Nah, misalnya nih kan, saya kemarin baca ya, Kota Bandung itu punya masalah besar lagi dengan sampah. Nah, di dalam hal ini, kalau kita ingin mempersiapkan anak-anak kita bisa involve ya, sekaligus bisa menyelesaikan masalah, sebenarnya persoalan seperti ini bisa menjadi satu bahan buat mereka pelajari gitu kan. Bagaimana mereka mendesain solusi untuk masalah sampah di Kota Bandung. Karena ini kan menyangkut masalah lingkungan. Nah, tapi ya bukan hanya lingkungan, karena itu rentetannya banyak kan. Ya, nanti harus berserta siapa harus melakukan pekerjaan ini ya, dan bagaimana solusi baiknya. Karena memang kalau kita pelajari misalnya di Jepang atau di Jerman, yang mereka lakukan, ini contoh lagi kepada sampah ya. Sebenarnya kenapa negara mereka itu, atau bahkan di Singapura, tapi Singapura nggak begitu ketat ya. Kalau di Jerman dan di Jepang itu sangat ketat. Mereka sudah memilah sampah itu dari rumah, dari tempat-tempat mereka membuang sampah. Contoh, misalnya sampah botol kita ya. Kalau di Jerman itu mesti dipisahkan kan, yang botol seperti ini ya, misalnya bagian atasnya dengan bagian ininya ya, itu pun harus dalam keadaan bersih, dan mereka buat itu menjadi terlipat kecil jadi tidak bau gitu ya. Lalu sudah dipisahkan gitu kan. Lalu bagaimana mereka membuang minyak ya kan setelah menggoreng dan lain sebagainya, itu ada tata caranya. Kalau di Indonesia ya semua sampah jadi satu. Akibatnya apa? Waktu mau diolah kembali menjadi repot ya. Jadi misalnya ada pengolahan sampah plastik. Tapi
jadi makan waktu. Kenapa? Karena sampah plastik disatukan dengan sampah gelas, disatukan dengan sampah makanan gitu kan. Akhirnya ya itu tidak menjadi apa ya, solusinya belum ada. Tapi ya kalau anak-anak kita misalnya diberikan proyek seperti ini, ya mereka bisa memperhatikan lingkungan, mencari solusi. Itu menurut saya memang mempersiapkan mereka untuk masa depan. Next, Bu Susan, ini adalah prosesnya ya. Prosesnya adalah menemukan persoalan, kemudian merencanakan solusinya, kemudian bagaimana itu bisa diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Ya, demikian ya. Kalau kita mau mengajak anak-anak kita mikir gitu kan ya, untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di dalam dunia real. Jadi mereka nggak cuma belajar dari textbook gitu kan. Kalau belajar dari textbook nggak ada ini ya. Dampaknya itu menjadi kecil ya untuk mereka itu belajar sebenarnya. Nah, walaupun tadi sebagian besar yang dikatakan mungkin lebih sifatnya untuk apa namanya, ada teknologi ya, tapi kita juga tidak atau jangan melupakan apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. ya, yang mengatakan bahwa intelligent plus character, that's the goal of true education. Jadi selain tadi kita mesti ngajarin macam-macam ya, digital, teknologi kepada anak-anak, value sama karakter juga menjadi penting. Ya, di dalam hal ini key values-nya adalah responsibility, empathy, resilience, humility, dan leadership. Bagaimana itu diajarkan? Itu juga perlu pemikiran lah ya, di dalam kita Indonesia itu punya yang namanya itu pendidikan karakter mulia begitu kan ya. Tapi sampai hari ini kalau itu hanya berupa satu hafalan-hafalan kan itu juga nggak akan ada apa namanya dampaknya ya. Tapi ini bagaimana ini dikaitkan nanti di dalam pembelajaran ya, ini menurut saya ini bukan merupakan satu kurikulum yang harus dirancang. Oh ya, belajar mengenai responsibility, lalu dibuatlah kurikulumnya ya. Tapi lebih baik itu diintegrasikan gitu di dalam apa namanya pembelajaran-pembelajaran yang ada. Bagaimana kita menanamkan misalnya responsibility kepada anak-anak, yaitu diberikan tanggung jawab lah ya, tanggung jawab kecil ya, misalnya mengelola kelas ya kan, mengelola absen, mengelola kebersihan kelas. Nah, sayangnya orang tua kita saat ini kalau misalnya anaknya disuruh membersihkan kelas, bertanya kepada sekolah, kan anak saya itu di sekolah ini tuh bukan suruh jadi OB katanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu mengajarkan responsibility, mengajarkan tanggung jawab. Siapa punya piket hari ini dan seterusnya ya. Tapi coba kalau anak-anak kita saat ini ya, di banyak sekolah ini yang terjadi, suruh bantu bersihin sekolah. Kalau zaman saya dulu biasa ya, suruh sapu kelas gitu kan ya, bawa apa membersihkan kelas itu biasa. Tetapi saat ini di banyak sekolah itu menjadi persoalan karena apa? Merasa bahwa that's not the duty of the students, bukan tugas daripada anak-anak. Padahal kita sedang mengajarkan responsibility ya. Lalu masalah leadership ya. Ya sebenarnya itu bisa kita ajarkan bagaimana anak-anak apa mempunyai organisasi sendiri ya, dan mereka di situ dilatih mengorganize, melit temannya dan seterusnya. Jadi ini key value ini juga jangan di apa ya, dikesampingkan karena ini tentunya akan membentuk anak-anak kita menjadi penting ya. Sebenarnya Indonesia punya cara yang bagus sekali ya. Kita punya pramuka, tapi ya pramuka kita kayaknya tidak terlalu populer saat ini ya, khususnya di sekolah-sekolah yang ya swasta. Sebenarnya di situ akan banyak values dan karakter yang bisa dibentuk begitu ya. Ini adalah pada akhirnya students today are the leaders, creators and problem solvers of tomorrow. Students atau siswa-siswa kita hari ini adalah calon daripada pemimpin yang kemudian creator juga, dan mereka adalah problem solvers daripada hari esok ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengembrace atau memeluk belajar itu sebagai bagian daripada kehidupan kita ya. Kiyosaki mengatakan bahwa masa depanmu itu dibuat dengan apa yang Anda lakukan hari ini, bukan hari esok ya. Ya demikian apa yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Saya juga mengundang mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai pemikiran ya. Ini saat ini ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu kepada generasi muda kita, maka waktunya akan lewat. Dan kalau lewat,
sayang sekali gitu kan ya. Kita kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan mereka. Dan tahu-tahu masa depan itu datang begitu ya. Dan kalau kita tidak siap, ya anak-anak kita tidak siap, ya sekali lagi concernnya adalah Indonesia gitu kan ya. Siapkah gitu kan. 2045 kita mengatakan bahwa kita mau jadi Indonesia emas, tapi banyak orang juga mengatakan bahwa Indonesia cemas. Kenapa? Karena banyak sekali persiapan-persiapan yang seharusnya kita bisa lakukan, kita tidak lakukan. Dan kalau kita tidak lakukan, kita terlewat, ya orang lain ya sudah memang maju sangat cepat begitu kan ya. Sementara kita yang mungkin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pendidikan, ya kita tidak melakukan sesuatu, maka yang menjadi korban itu adalah anak-anak kita sendiri. Ya, jadi ini yang menjadi very concerning buat saya. Ya, terima kasih. Silahkan mungkin Bapak Ibu. Anyone want to ask or just share ya? Karena di kita ini kan kita komunitas yang belajar bersama. Ada yang mau menanggapi? Selamat malam, Mbak Eling. Malam, Pak. Terima kasih, menarik sekali. Saya setuju 1000% dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ailing. Cerita sedikit nyambung dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ailing. Hari ini saya menutup kuliah saya, kuliah kreativitas dan inovasi dengan satu topik kecil, kuriosita. Bangsa sejahtera bermula dari kuriosita. Jadi bangsa sejahtera itu bermula dari rasa ingin tahu. Yaitu nyambungnya itu ke kreativitas, nyambungnya ke inovasi, dan inovasi itulah yang membuat sebuah bangsa itu menjadi sejahtera secara lengkap gitu ya. Karena kalau nggak salah minggu yang lalu salah satu perguruan tinggi di Amerika kalau tidak salah mengadakan sebuah penelitian di Indonesia. Indonesia itu termasuk negara yang katanya sejahtera gitu. Nah, ya entah benar atau tidak, tetapi rupanya salah satu kriteria sejahtera yang ditekankan di penelitian itu adalah bahwa masyarakat kita itu kalau pakai istilah Jawa itu eh, makan nggak makan asal ngumpul, mangan ramangan pokoknya ngumpul, gitu. Makan nggak makan pokoknya ngumpul. Nah, mungkin itu yang dimaksud sejahtera dari hasil penelitian itu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, definisi sejahtera itu ya sangat ya, lumayan kompleks gitu ya. Nah, eh, saya juga sepakat bahwa sampai sekarang ini sebagian besar praktek pendidikan itu masih mengisolasi diri dari realitas kehidupan di sekitarnya gitu ya. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu sama sekali tidak kontekstual. Akibatnya masih terjadi yang tadi disampaikan oleh Bu Ailing, rote learning gitu ya, hafalan. Dan itu sampai sekarang, dan mau ganti kurikulum berapa kali pun kalau penyelenggara pendidikannya kemudian katakan kurikulumnya bagus gitu, tapi kalau penyelenggara pendidikannya itu nggak paham gitu, lalu juga orang dinasnya juga nggak paham, yaitu kurikulum nggak akan kemana-mana, ya kembali ke masa lalu lagi. Itu kalau saya lihat PR-nya paling besar di situ. Lalu tadi ada juga salah satu slide di Bu Ailing yang menekankan banyak membaca gitu ya. Ini juga sampai sekarang pun masih masih memprihatinkan kondisinya. Eh, di kalangan mahasiswa itu kalau saya melihatnya bukan hanya memprihatinkan tapi sangat memprihatinkan gitu ya. Ditanya apa-apa nggak ngerti gitu ya, dijelaskan sesuatu itu berisik, tapi begitu diajak diskusi diem saja gitu. Jadi kesimpulan saya, eh,
ya apa ya, mereka memang tidak diajarkan berpikir ya. Selama ini tidak diajarkan berpikir gitu. Punya otak tapi malas berpikir gitu. Nah, ini memang keprihatinan besar. Saya senang diberi kesempatan oleh Bu Ailing untuk bisa ikut di ECA Art Club gitu ya. Dan di situ terjadi dialog-dialog dengan siswa gitu. Bahwa ketika saya menyodorkan tema tertentu, kalau ada siswa yang tidak mau mengikuti tema itu, ya saya tanya alasannya apa. Ini terjadi dialog ya. Terjadi dialog. Kalau saya mengajarkan teknik tertentu lalu dia mau pakai teknik lain, ya saya tanya juga alasannya apa dan sejauh itu bisa menjelaskan dan seterusnya ya oke. Ya, ya nggak masalah gitu ya. Artinya hal-hal seperti itu memang berpikir kritis harus dilatih, berpikir kreatif juga harus dilatih, dua-duanya seiring sejalan gitu ya. Memang yang berpikir kritis di sebagian besar sekolah itu tidak diajarkan, berpikir kreatif juga tidak, karena semua pekerjaan yang butuh kreativitas selalu selalu mereka minta contoh. Nah, ini begitu minta contoh itu memang menjadi sulit untuk berkembang gitu ya. Ini memang dilematis. Sementara itu Bu Eling, oh, satu lagi coding. Saya pernah sampaikan juga bahwa anak saya belajar coding. Belajarnya waktu SMA pas COVID. Nah, kalau ada tawaran dari seorang teman kursus aja coding lalu online, dia ikut beberapa saat. Lalu naik levelnya cepat sekali ya karena lalu ketika saya tanya ketika sudah jadi mahasiswa belajar tentang coding, saya tanya, "Dek, kenapa nggak ngajarin coding anak SD?" Dia bilang, "Ya, logikanya belum cukup. Susah nantinya gitu loh." Karena logika menjadi sangat penting di coding. Saya baru betul-betul ngeh ketika dia dia menjelaskan seperti itu gitu ya. Dan itulah yang sekarang ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ailing, banyak sekali apa namanya tawaran-tawaran dari berbagai kursus coding bahkan dari sejak TK gitu. Jadi ini memang menggelikan ini. Bangsa kita ini menggelikan. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sulis. Ya Pak, betul banyak penipuan coding-codingan. Oh ya, satu lagi Bu Eling, maaf. Ya, Ya ini Pak. juga saya pernah bicarakan juga dengan Bu Eling tadi tentang tanggung jawab siswa terhadap misalnya kebersihan dan seterusnya gitu ya, kebersihan sekolah lah, kebersihan kelas lah katakan seperti itu. Kalau di yang setahu saya di beberapa SD negeri yang saya kunjungi itu masih berjalan, ada piket dan seterusnya masih berjalan gitu ya. Mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu yang justru yang mungkin elit gitu, mungkin itu menjadi sesuatu yang kok ini kok jadi kerjaan saya ya? Ya mungkin siswa bertanya-tanya begitu. Bahkan mungkin orang tua protes ya gitu loh. Seperti itu. Loh kok jadinya begini ya? Kan begitu ya. Nah, saya juga pernah sampaikan juga ke Bu Ailing. Mungkin ada satu program kecil gitu ya. Magang sehari. Ya, magang sehari. Ya, dimanapun gitu loh. Sebagai apapun gitu loh. Ya, bahkan sebagai tukang lap meja gitu di satu resto atau di satu kafe itu ya sebetulnya itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Artinya dia bisa belajar bagaimana itu bekerja, dia juga bisa belajar bagaimana supaya dia itu solider terhadap petugas-petugas yang mungkin di sekolah itu yang selama ini itu oleh anak-anak disepelekan. Ya, akhirnya sembarang buang sampah dan seterusnya seperti itu. Nah, eh, itu mungkin bisa juga dilakukan gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Ya. Bu Ailing, saya nggak ngerti coding itu bukannya akan lebih bagus kalau early early childhood mulainya atau gimana? Nah, ini Pak yang menurut saya ada sedikit kesalah kaprahan ya. Jadi coding itu Pak mesti ada logikanya Pak. Jadi eh, sama ketika kita membuat satu komputer programming ya, itu bukan kan itu ini ya Pak, bukan ujuk-ujuk jadi kan ya. Mungkin ya, saya mungkin bisa memberikan gambaran begini.
itu kan kita harus tahu apa sih yang menjadi apa sih namanya inputannya ya, yang menjadi masukannya itu apa. Lalu kalau misalnya dia itu harus dihitung, maka apa rumusnya begitu kan Pak? Nah, setelah itu hasil daripada perhitungannya sendiri akan diapakan gitu kan? Apakah misalnya kalau nilainya lebih daripada 0, dia akan dibuat lagi perhitungan yang lain gitu kan Pak. Nah, logika berpikir seperti ini itunya yang harus dimiliki gitu untuk membuat coding itu. Ya, jadi kalau yang ya kita bisa mengajarkan apa namanya introduksi lah ya kepada anak-anak begitu, tapi bukan namanya coding mungkin ya, lebih kepada logikanya begitu kan. Jadi kalau ini tuh semua memang logikanya itu linier Pak, artinya mesti berurutan ya. Jadi setelah satu harus ada langkah kedua, kedua menjadi ketiga, keempat dan seterusnya gitu Pak. Jadi kalau anak-anak yang ada itu cuman apa sih? Mungkin ngurut-ngurutin doang sih ya. Itu sih bisa gitu ya. Menurut saya ya walaupun namanya ya menurut saya agak tidak tepat ya disebutin coding, tapi memang dari urutan itu bisalah keluar sesuatu begitu ya. Itu sebenarnya bisa dibuat saja. Cuman apakah anak-anak itu mengerti logikanya? Ya itu memang menjadi satu pertanyaan buat saya, Pak Susilo. Ya, jadi memang tidak sesederhana yang oh coding itu gampang. Itu kan banyak yang di apa ya menjadi jualan lah menurut saya orang-orang tuh mengatakan bahwa coding itu gampang. Mungkin ya coding itu bisa dibuat mudah, tetapi yang paling esensial adalah berpikirnya gitu. Kalau berpikirnya sudah benar, ya coding itu memang menjadi lebih gampang. Nah, menjadikan orang bisa berpikir benar di dalam urutan yang tepat itu yang perlu diajarin. Saya jadi ingat atas pertanyaan Susilo tadi. Mungkin bisa dihubungkan dengan teori tertentu ya. Misalnya Ya, teori perkembangannya Piaget gitu. ya, ya. Usia tertentu itu anak itu berpikirnya masih berpikir konkret. Sedangkan coding itu berpikir abstrak. Jadi mestinya usia tertentu di mana anak itu masuk ke berpikir abstrak, disitulah baru bisa diajarkan coding gitu loh. Karena betul-betul berpikir abstrak gitu. Logik dan berpikir abstrak. Semuanya angka sebetulnya. Yang Ya. dibuat itu angka-angka begitu. Ya, jadi ada algoritmanya yang luar biasa kan begitu ya. Nah, itu semuanya sangat logik dan abstrak gitu. Jadi ini yang mungkin mesti dikaji lebih jauh. Mungkin satu saat yang sangat sangat pakar di bidang itu mungkin perlu kita undang juga untuk bisa sharing di sini supaya kita paham benar gitu. Terima kasih. Saya jadi ingat kalau dulu supir taksi itu harus menghafal jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, sekarang katakanlah Grab driver itu seperti supir taksi dan mereka itu tidak perlu ngehafalin jalan. Nah, ini anak sekolah kita juga parah kayak mengkali-kaliin kadang-kadang yang sederhana katanya sekarang susah mereka. Karena mereka tergantung kepada komputer atau gadget. Jadi mereka itu katanya sangat lemah kali-kalian atau apa-apanya. Jadi mungkin mereka mau meniru kayak Grab driver aja, nggak perlu menguasai selatan, utara, barat atau apa, pokoknya mah pencet Google aja. Jadi bisa jalan gitu. Ya, tapi Pak Susilo, yang jadi masalah memang itu tadi basic berpikir dan logikanya ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kekhawatiran saya terhadap ya teknologi dan AI itu bukan apa-apa, tapi bagaimana otak kita ini dipakai gitu kan ya. Ya oke lah kalau untuk misalnya mencari jalan dan seterusnya, walaupun itu sebenarnya kalau kita bisa menghafal jalan dan seterusnya itu akan menolong navigasi kita ya menentukan ini ya. Akhirnya kan orang menjadi tidak terlatih karena tergantung kepada ya Google Maps dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada tadi yang namanya mathematics nggak bisa gitu kan ya, kali bagi tambah kurang, itu kan masalah ya. Karena sebenarnya di dalam matematika itu kan penambahan, pengurangan,
itu memang ada yang tadi Pak Suli sudah menyinggung masalah Piaget begitu ya. Itu tuh mau abstraksinya yang kurang gitu karena 2 kali 2 kan sebenarnya itu agak abstrak gitu kan ya. Kalau anak SD kan dulu tuh diajarin 2 kali 2, mungkin zaman kita itu biasa pakai lidi dan seterusnya, itu kan sebenarnya menolong dari yang konkret kemudian diubah menjadi yang apa, entah itu kemudian melalui proses memorization tapi kemudian menjadi abstraksi kan ya, sehingga perkalian yang sifatnya mungkin lebih rumit pun kita bisa lakukan, istilahnya kita kan luar kepala begitu ya. Nah, itu sebenarnya Pak latihan terhadap ini otak kita. Dan saat ini karena tadi ada teknologi, memudahkan nggak? Memudahkan. Tapi membahayakan nggak? Membahayakan juga. Karena tadi ya ada bagian-bagian tertentu itu mereka tidak bisa kembangkan. Ya ini nanti perlu kajian yang cukup mendalam ya Pak Susilo. Tetapi ya ada banyak teknologi, ada banyak kemudahan, tetapi sekaligus itu juga tadi saya sudah bilang bisa menjadi seperti pedang bermata dua yang bukannya menolong kita, tapi at the end kita menjadi apa ya, kontrol ya. Kalau orang udah nggak bisa mikir Pak, itu tuh bisa dikontrol oleh yang lain. Nah ini yang menjadi kekhawatiran besar lah sebenarnya. Sehingga nggak bisa bedain nanti mana mana benarkah, mana salahkah gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kemampuan kita sebagai manusia, kemampuan kita mesti dilatih di situ. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah dan yang seharusnya. Tapi kalau udah tergantung terlalu sama teknologi, sampai kemudian nggak bisa lagi mikir, itu yang bahaya. Sebab itu yang kita perlu very aware gitu kan ya, dengan bahayanya itu bukan bahaya makainya, tapi bahaya karena salah make kalau saya bilang ya. Saat ini kita harus mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Semoga diskusi ini bisa setidaknya memberikan setidaknya trigger lah buat kita memikirkan ya apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita ya, next generation. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Baik, Mem. Terima kasih. Menarik sekali ya diskusi kita malam hari ini. Dan saya percaya seperti yang Mem tutup tadi, apa yang kita dapat di masa depan tergantung dengan apa yang kita lakukan di hari ini. Jadi, kalau kita mau memberikan masa depan atau tempat yang lebih baik atau suasana yang lebih baik buat anak-anak kita di masa depan, mari kita mulai berbuat dari hari ini. Oke, baik semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu minggu Terima depan. kasih.